Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung di penghujung Agustus lalu, situasi yang semula berjalan damai berubah ricuh setelah muncul gelombang provokasi di media sosial. Kerusuhan bahkan berujung pada penjarahan rumah salah seorang anggota dewan di daerah tersebut. Aparat kepolisian kini tengah mendalami peran akun-akun provokatif yang diduga kuat memicu eskalasi tindakan anarkis. Menurut keterangan kepolisian, sejumlah akun di platform X, Facebook, dan aplikasi percakapan diketahui menyebarkan informasi yang bersifat menyesatkan serta ajakan langsung untuk melakukan tindakan perusakan. Pesan provokatif itu memicu emosi massa, memperkeruh situasi, dan mendorong sebagian demonstran beralih ke aksi anarkis. Dari hasil penyelidikan awal kepolisian, ada pola penyebaran konten provokatif yang terstruktur. Pesan-pesan itu mendorong massa menyerang rumah anggota dewan, seakan-akan menjadi target sah atas kekecewaan publik. Apa yang tadi dilihat sebagai temuan di lapangan, itu juga kami masukkan dalam temuan yang kami analisis. Bagaimana petasan, bagaimana bekal yang dia bawa, itu sudah kami temukan dalam bukti-bukti yang tadi kami jelaskan bahwa rangkaian yang terjadi di tanggal 25 sampai 28 itu terhadap anak-anak yang bisa kami lakukan langkah prevensi, kita amankan, itu kami temukan bukti tersebut. Ada indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi, itu masih dalam pendalaman oleh penyidik. Betul, itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini. Itu betul. Lalu apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK? Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif. Keberadaan akun-akun provokatif bukan sekedar spontanitas warganet, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menggiring opini dan mengarahkan tindakan massa. Di era digital, kerusuhan di lapangan kerap didahului atau diperkuat oleh agitasi di ruang maya. Provokasi online ini sangat cepat menggerakkan emosi kolektif. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan kerugian material signifikan, tidak hanya bagi rumah anggota dewan yang dijarah, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang terdampak. Kompolnas meminta masyarakat yang tidak turun langsung ke lapangan untuk bijak dalam membagikan dan menerima informasi seputar kondisi yang tengah berlangsung di media sosial. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk menyaring informasi dengan melakukan konfirmasi kebenaran dan tidak mengonsumsinya mentah-mentah. Kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan polisi dalam rangka Harkamtibmas termasuk dalam memastikan bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan bahkan bersifat provokatif pada saat ada demonstrasi yang kemudian kalau itu kemudian dibiarkan akan berujung pada munculnya kericuhan. Dan faktanya kemarin sudah terjadi kericuhan itu, dan ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan situasi itu dengan memprovokasi masyarakat. Kami Kompolnas merasa bahwa tindakan kepolisian untuk menangkap dan mengungkap ini adalah tindakan yang proporsional dan perlu kita dukung, sehingga siapapun yang melakukan kesalahan itu harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya secara hukum. Nah, ini penting bagi kita dan penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pembelajaran bahwa tindakan-tindakan semacam ini bukan tindakan-tindakan yang tidak ada implikasinya. Selain implikasi sosial di mana terjadi kerusuhan, juga implikasi hukum bagi mereka yang menyebarkan konten-konten yang memprovokasi masyarakat seperti ini. Polri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi di media sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang berpotensi menimbulkan keresahan. Edukasi literasi digital juga disebut sebagai kunci untuk mencegah kasus serupa terulang. Dengan investigasi yang terus berjalan, publik menantikan pengungkapan dalang di balik akun-akun provokatif yang berperan dalam memperkeruh suasana, hingga menimbulkan kerusuhan dan penjarahan pada akhir Agustus lalu. Untuk melakukan pemblokiran akun dan konten yang sampai dengan hari ini tercatat sejumlah 592 akun dan konten, di mana akun-akun media sosial tersebut menyebarkan provokasi,
mengajak dan menghasut masyarakat